Hadir bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap-Cakap di Balik Mikrofon. Hari ini saya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang atau biasa kita kenal dengan Disub ya. Dan kita tahu yang mana tugas Disub sendiri adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian transportasi darat untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien. Ini mencakup pengelolaan lalu lintas, pengawasan angkutan, pemeliharaan sarana transportasi, dan peningkatan keselamatan penggunaan jalan. Ya. Hari ini sudah hadir di studio juga Bapak Suryadi Haritonang selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Sehat, Bapak ya? Sehat, Pak. Sehat. Semangat, Bapak. Tetap semangat. Tetap semangat, itu yang paling penting, Bapak. Ya. Nah, apalagi udah datang podcast ya, Pak. Pasti semangat, Pak. Ya? Oke, Bapak. Tema kita hari ini adalah pandu, Bapak ya. Pelayanan andalan Disub untuk umum. Wah, ini berarti Disub ini selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada masyarakat, Bapak ya. Nah, itu yang paling penting. Kita percaya itu. Dan kalau bisa dijelaskan Bapak secara singkat, apa sebenarnya peran utama Dinas Perhubungan ini dalam mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, Bapak? Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, sama ini kami menyampaikan kepada masyarakat. Yang pertama itu, mari kita sama-sama mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Benar. Nah, rambu-rambu lintas ada. Itu semua untuk keselamatan kita masing-masing. Nah, jadi Dinas Perhubungan memang melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Sebenarnya sih banyak juga nih yang kita lakukan nih. Yang pertama, bagaimana masyarakat itu supaya bisa lebih tertib berlalu lintas. Jadi kita dari Disub bagaimana untuk meletakkan rambu-rambu sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, misalnya kalau sudah dilarang masuk, ya diminta kepada masyarakat jangan masuk. Jangan masuk. Karena rambunya sudah dilarang masuk. Benar. Nah, kan sering masyarakat seperti itu. Benar, Bapak. Sudah ada rambu larang masuk, dia masuk juga. Berarti melawan arus. Melawan arus, Bapak. Nah, ini yang rawan. Yang sering terjadi kecelakaan karena sudah bagi masyarakat yang patuh rambu, dia kan tidak terpikir adanya masyarakat yang melawan rambu itu, melawan arus. Ini sering terjadi. Tiba-tiba muncul masyarakat, ya terjadi eksiden, tabrakan. Benar. Akibat masyarakat yang satu tidak mematuhi rambu yang ada. Nah, ini memang kita tetap melakukan kolaborasi kerjasama dengan pihak kepolisian. Karena penindakan itu ada di pihak kepolisian. Nah, khususnya Satlantas Polresta Deli Serdang. Nah, sering kita komunikasi kerjasama di lapangan. Ya, kita nanti lihat kondisi di lapangan di mana rambu yang dibutuhkan. Ya, seperti kita lihat sekarang. Untuk di Kota Lubuk Pakam, khususnya yang di Jalan Diponegoro ya. Iya, pasar 1 biasanya orang bilang, Pak ya. Pasar 1. Pasar 1 biasanya pasar orang bilang. Pasar 0 yang ke kanannya ya. Kalau kita dari Stomo. Benar, Pak. Sebelumnya kan kita lihat bahwasanya tingkat kemacetan itu kan tinggi. Tinggi, Bapak. Mobilitas masyarakat juga sembraut. Ada yang datang dari Tamrin menuju ke Stomo, ada yang dari Stomo menuju ke Tamrin. Suka parkir juga sembarangan. Ditambah lagi adanya banyaknya kios-kios yang di atas trotoar. Berjualan di atas trotoar. Ya, sehingga ya masyarakat yang mau membeli ya parkir sembarangan. Benar. Nah, jadi sehingga memakan badan jalan. Badan jalan, Pak. Jadi orang yang melintas pun terpaksa ya berhenti ketika masyarakat itu membeli sesuatu, berbelanja di atas, di kios yang ada di atas trotoar itu. Ya, sehingga menimbulkan kemacetan. HR-nya kan tinggi. Benar. Di Jalan Diponegoro ini. Nah, setelah kita analisis, kita lakukan peninjauan lapangan, kita evaluasi, kita lakukan jadi satu arah aja. Dari Jalan Stomo menuju ke Jalan Tamrin. Jalan Tamrin. Nanti masuk Jalan Tamrin nanti bisa dia pecah situ.
masyarakat juga yang mau ke Jalan Diponegoro juga kan bisa diambil dari dua sisi, dari Pasar Nol dia bisa, Benar. dari Jalan Tamrin yang menuju Tengku Raja Muda ya. Betul, Bapak. Bisa. Bisa. Bebas. Terpecah dia di situ. Benar. Jadi di situ kita buat dilarang masuk. Kemudian ya memang sampai saat ini anggota kita masih tetap menjaga di situ. Nah ini setelah kita lakukan uji coba selama kurang lebih 3 bulan, ini masih berjalan. Ya mudah-mudahan Berkurang Bapak ya? berkurang kemacetannya. Dan sangat berkurang Bapak? Sangat berkurang. ya benar. Nah memang ini Pemkab memang mau juga menata Kota Lubuk Pakam, khususnya di Jalan Diponegoro. Nanti trotoar itu semua digunakan untuk masyarakat sebagai tempat berjalan kaki lah. Pejalan kaki, benar. Jadi kalau pagi berolahraga, sore juga kan lebih enak. Ya lebih sehat sebenarnya sih kalau jalan kaki ya. Benar. Bahkan ini juga sempat dilaksanakannya Car Free Day Bapak ya? Ya, Karena itu ini, kan benar. Car Free Day kan dilaksanakan OPD terkait lah selaku pelaksananya ya. Dispora, OPD-OPD yang lain lah, termasuk kita di SUB juga ikut. Benar Bapak. Karena Car Free Day itu kan ya kita kasih waktu sampai jam tertentu, dia bebas kendaraan, nggak boleh dilewati Jalan Diponegoro karena ada kegiatan masyarakat lah di situ, apakah senam, berolahraga lah gitu, yang dimanfaatkan masyarakat dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi Bapak ya? jam 11 baru nanti ya kita aktifkan kembali seperti biasa. Nah itu memang kita jaga kegiatan Free Day setiap minggu. Benar. Sekali seminggu. Dan ini setelah ditertibkan ya Pak ya. Kalau dulu sebelum ditertibkan mungkin nggak akan bisa dilaksanakan Car Free Day sih Pak ya, karena dengan tingginya volume penjual tadi Pak. Ya. Benar. Ya tapi kan sebenarnya memang Car Free Day ini memang sebelumnya kan sudah ada juga. Benar sudah ada Bapak. Sudah ada. Ya masalah kebiasaan aja nih. Benar. Kebiasaan kita berlalu lintas gitu aja. Ini informasi juga buat masyarakat luas Deli Serdang Bapak ya. Mungkin banyak yang lewat Pasar 1 atau mungkin Jalan Diponegoro Bapak ya. Ya. Bertanya-tanya kenapa sih harus ada satu arah. Nah jadi ini alasannya kenapa, karena di tingkat kemacetan di Jalan Diponegoro itu cukup tinggi Bapak ya. Ya, makanya diberlakukannya satu arah Bapak. Satu arah ya. Dan sudah berjalan kurang lebih 3 bulan Bapak ya. Udah berjalan 3 bulan. Jadi masyarakat yang bertanya-tanya loh kenapa harus ada satu arah. Nah ini dia jawabannya, karena mungkin tingkat kemacetan Jalan Diponegoro cukup tinggi. Oke Bapak, kita lanjut pertanyaan berikut Bapak. Nah setiap OPD itu pasti punya dukungan penuh Bapak terhadap program dan misi visi Bapak Bupati Bapak. Nah kalau dari Disub sendiri Bapak, seperti apa dukungannya dalam mewujudkan visi misi Bapak Bupati Bapak? Ya kita dari Dinas Perhubungan tetaplah punya komitmen mendukung apa yang menjadi visi misi Pak Bupati. Ya kita memang ada di misi ke-1 dan misi ke-4. Misi ke-1 itu CTM itu. Di CTM itu cepat, transparan, mudah. Nah, CTM ini kita di sini melayani masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 4. Itu kita ada pelayanannya di situ ujikir namanya. Ujikir Bapak ya. Ujikir, apalagi khususnya angkutan barang ya. Ya eltor itu ya masyarakat punya, kita ujikir itu gratis. Gratis Bapak. Gratis, nggak bayar. Nah itu kita lakukan sekali 6 bulan. Sekali 6 bulan. Sekali 6 bulan kita lakukan ujikir dan gratis kita lakukan, itu gratis, tidak ada kutipan apa-apa. Di situ nanti kita melakukan ram cek, ngecek kendaraan layak jalan dia. Benar. Ya kita uji bagaimana remnya, emisinya, lampunya, semua alatnya sudah ada itu, untuk menguji itu. Nanti setelah dilakukan pengujian, apakah ini layak jalan? Kalau memang layak jalan, kita berikan sertifikat. Ya, sertifikat layak jalan. Ya, kalau memang nanti dia tidak layak jalan, ya kita tidak kasih sertifikat. Kita suruh dulu diperbaiki kendaraannya. Benar. Suruh perbaiki dulu. Karena ini sebenarnya kan
untuk keselamatan si pemilik kendaraan. Benar Pak. Apalagi operatornya, supirnya ya. Nah, jadi kadang-kadang memang masyarakat janganlah sampai lalai ke keselamatannya. Benar. Kita lihat sendiri kan, kecelakaan ini, korban ini banyak bukan karena apa-apa, memang karena kelalaian, human error kata orangnya. Benar Pak. Iya, Benar ya. iya, karena memang kelalaian manusianya ya. Jadi kalau bisa masyarakat kita himbau sebelum melakukan uji kir itu ya persiapanlah kelengkapan kendaraannya. Ya lampu sennya ya, juga gimana, handbrake-nya gimana. Ya itu semua nanti akan kita uji. Itu semua mesti aktif semua. Kalau memang nggak aktif nggak kita luluskan itu. Dan itu semua gratis Bapak ya? Gratis. Karena nanti kalau ada statement lagi, ternyata bayar, jangan beli calo Bapak ya. Nah ini jangan usah calo, datang aja. Benar. Nanti disalahin jadi disub lagi Bapak ya. Iya. Padahal Bapak sudah mengeluarkan statement bahwa semuanya itu gratis Bapak. Gratis Pak. Gratis. Nah, gratis. Itu udah lama gratis kita. Jadi datang aja bawa kendaraannya. Nah, jangan berpikir berapa nanti harus dikasih diberikan, nggak ada. Itu semua itulah bentuk layanan tadi. Bentuk layanan. Sesuai Pak CTM Bapak ya? Iya, CTM cepat, transparan, mudah. Mudah Bapak ya. Nggak ada kita persulit. Benar. Nah, yang penting STNK alamat di Deli Serdang. Benar. STNK kendaraannya beralamat di Deli Serdang. Deli Serdang. Nah, kalau nanti dia tidak beralamat di Deli Serdang, dia numpang uji namanya. Numpang uji Bapak ya. Numpang uji. Boleh. Tapi masih bisa diproses Pak ya? Bisa, kita bantu. Tapi ya ada kalanya ya mereka harus, karena kan data pertamanya kan di daerah asal. Benar. Ya harus minta data awalnya mereka. Kalau numpang uji Bapak ya. ya, sekarang bebas kok mau menguji di mana aja bebas kok. Bebas Bapak ya. Yang penting kita ada data awalnya, itu aja. Ya kita nggak dilarang, gratis juga kok di mana-mana. Se-Indonesia gratis. Benar Bapak. Iya. Nah jadi ini termasuk ke sehat pelayanan publiknya Bapak ya. Di visi misi Bapak Bupati tadi juga ada di sehat lingkungannya Bapak ya. Ya. Nah kalau ini tadi seperti apa Bapak? Artinya sehat lingkungan ini itu tadi. Kejumpa dia Bapak ya? Iya, berkeselamatan tadi. Nah, yang berkeselamatan tadi. Jadi kita mengutamakan keselamatan masyarakat. Kalau kita lihat data yang ada, tingkat kecelakaan itu yang tinggi kan di kendaraan roda 2. Benar. Itu sangat tinggi tingkat kecelakaannya. Korbannya pun juga banyak. Benar. Jadi bagaimana supaya sehat lingkungannya, kita mensosialisasikanlah tentang keselamatan dari Disub. Sebagai pengguna kendaraan, pengguna jalan, ya kita minta kepada masyarakat tuh yang utama itu bagaimana dia mematuhi rambu yang ada. Rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas yang ada. Kita sepanjang rambu dia patuhi, yang mudah-mudahan selamat lah kan. Selamat betul. Ya. Jadi terus selanjutnya dia mengendarai kendaraan. Dia sebelum memulai perjalanan, ya di samping dia berdoa dulu ya. Benar, harus berdoa dulu Pak ya. Percayanya masing-masing ya. Benar. Berdoa dulu, baru perlengkapan perjalanannya seperti helm. Helm Bapak ya. Helm, helm dia gunakan yang standar SNI ya. Dia gunakan yang standar, pakai helm. Terus selanjutnya dia mengendarai kendaraan itu jangan ugal-ugalan. Jangan ugal-ugalan. Ya, jangan ugal-ugalan. Ya contohnya di tempat yang ramai dia berkecepatan tinggi, kan nggak boleh. Benar. Nah, dia harus kurangi kecepatannya dong. Nah, terus selanjutnya sepeda motornya yang dia seharusnya bonceng 1, dia bonceng 2, bonceng 3. Ya kan itu rawan kecelakaan. Benar Bapak. Nah, karena sudah tidak seimbang ya. Benar. Dengan kondisi kendaraan. Jadi kita minta kepada masyarakat ya supaya mematuhilah rambu lalu lintas, menggunakan alat ataupun perlengkapan keselamatannya seperti helm, ya rajin ngecek kendaraan, kondisi remnya gimana, alat penerangannya gimana, lampu-lampunya, mematuhi rambu lalu lintas yang ada, jangan ditabrak, dan atur kecepatannya. Kalau dulu kan bilang orang biar cepat
asal selamat katanya. Kalau sekarang kan Biar lambat ya Pak ya. Asal selamat ya Pak ya. Tapi kalau dia cuma nggak selamat ya sama aja. benar. Tapi keselamatan itu semua harus didukung dengan fisik kondisi kendaraan kita juga Bapak ya. Ya, Makanya lakukanlah cek berkala Bapak ya. ya seperti itulah kita dari Disub mensosialisasikan kepada masyarakat. Juga saat ini kita sedang melakukan sosialisasi nih saat ini hari ini di SMK 1 Beringin. Nah, kita dari Disub ke sana mensosialisasikan kepada anak-anak. Nah, itu tadi untuk keselamatan tadi tuh. Bagaimana mengendarai kendaraannya supaya lebih baik itu. Dan sosialisasi ini memang sudah berjalan Bapak dari Sudah Seperti apa berjalan. kira-kira, Nah, Bapak? udah berjalan lah. Sudah salah satu menjadi program kita setiap tahun. Nanti kita juga bekerja sama dengan Jasara Harja, pihak Lantas, kerjasama. Dan kita ada juga forum lalu lintas. Forum lalu lintas Bapak. Forum lalu lintas ini ada beberapa OPD di situ, Dinas Kesehatan, SD ABMBK, PU ya, PU-an, Disub, ya, baru Jasara Harja, Lantas. Benar. Nanti di situ semua masuk dalam forum itu. Nanti kita ini sekali sebulan rapat membahas Bapak. ya apa aja kendala-kendala tentang perlalu lintasan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Berarti itu yang dilakukan di Sub dalam kolaborasi Bapak ya? Ya, Kolaborasi dalam peningkatan pelayanan ke masyarakat Bapak. iya, salah satu bentuk pelayanannya seperti itu. Contoh, ada jalan rusak, berlubang misalnya. Ya, memang kita sampaikan. Ada nanti pihak PU-nya ya, SD ABMBK-nya, ya supaya cepat diatasi. Atau sebelum diatasi, kita buat dulu tanda ya. Baru nanti ada satu titik yang sering terjadi kecelakaan. Kenapa? Kan itu. Kenapa? Perlu ada rambu. Kita buat rambu. Rambu Bapak. Rambu apa yang dibutuhkan itu? Apakah rambu peringatan? Apakah rambu ya bentuk perintah ya? Apakah rambu penunjuk arah ya? Kita sesuaikan dengan kondisi lapangan. Apakah rambu mengatur waktu ya? Misalnya dari jam sekian nggak boleh masuk. Nah, itu kita sesuaikan aja dengan kondisi lapangan. Karena pihak Jasara Harja juga kan itu ikut juga mendata terus karena pengeluaran juga Benar. harus mereka kasih buat apa namanya masyarakat yang celaka itu kan ada klaim asuransinya. Benar. Jasara Harjanya. Tadi kita tetap kerjasama. Tetap kerjasama Bapak. Bagus kerjasamanya. Luar biasa. Sama Lantas sama. Dan ini berkelanjutan Bapak ya? Tetap sampai sekarang. Sampai sekarang Bapak ya? Setiap bulan kita rapat tuh. Setiap bulan kita rapat. Setiap bulan. Nanti bergantian. Nanti di Dinas Kesehatan, bulan ini, bulan depan di Dinas PU, bulan depan di Disub, bulan depan di Lantas. Gitu-gitu ya. Putar terus. Oke, kita kembali ke Dinas Perhubungan Bapak. Sebenarnya layanan apa aja sih Pak yang ada di Dinas Perhubungan ini Bapak? Ya, layanan yang ada pertama itu tadi uji kir. Uji kir Bapak. Kita Ya? melakukan uji kir itu tadi, itulah uji lek jalan tadi. Nah, itu ada workshop kita di Disub. Nanti bagi masyarakat yang memiliki kendaraan roda 4, baik angkutan barang maupun orang, ya diuji lah, uji kir lah, biar kita cek kendaraannya. Jadi jangan malas lah. Jangan malas benar Bapak. Iya. Yang di luar dari Serdang pun nggak apa-apa Bapak ya? Ya boleh aja. Boleh Boleh aja. ya. Kalau kan gini, dia mungkin angkutan dia dari misal aja dari Sibolga. Benar. Pas sampai dia di sini di Deli Serdang ini kartu ujinya mati, habis masa berlakunya. Ya silakan aja datang. Nanti kan tinggal kita connect ke Sibolganya atau ke mana daerah asalnya. Sebenarnya dari Disub sendiri ada nggak sih Pak inovasi atau program digital yang sedang dikembangkan Pak? Misalnya kayak tadi RFID Bapak atau SIM PKB Bapak ya? Itu seperti apa Bapak? Itu sebenarnya sistem kita aja. Kita menggunakan RFID itu bagaimana mempercepat pencetakan kartunya. Kartunya. Terus
kita juga kan jangan sampai dibilang kita mempersulit ya. Mempersulit Bapak ya. Nah, jadi kita juga sudah membuat SOP-nya itu mempersingkat lah urusan-urusan masyarakat ya untuk melakukan pengujian kendaraannya. Nah, kalau di lapangan sendiri nih Bapak sering dapat tantangannya nggak sih Pak? Seperti apa tantangannya Bapak? Dan Bapak punya strategi nggak sih dalam menghadapi tantangan? Karena Kelvin yakin semua yang mungkin ya pada dasarnya Bapak bertujuan baik kepada masyarakat, tapi kan nggak semuanya kadang diterima dengan baik Bapak ya. Mungkin kayak satu jalur aja yang kita diterapkan di Ponorogo, nggak semua masyarakat bisa terima gitu. Benar-benar Bapak. Seperti apa Bapak? Ya, setiap ada kebijakan pasti ada pro kontra. Benar itu. Pastilah ada. Maksud Kelvin seperti itu, Bapak. Iya, jadi sepanjang kebijakan itu memang untuk kepentingan orang banyak dan lebih baik, ya apa boleh buat. Ya, ada pun tantangan kecil-kecil, ya kita hadapi aja lah kan itu. Salah satunya kita udah tahu kita berdiri di situ. Nah, terus sudah tahu dilarang masuk. Benar. Masih juga dilanggar, nanti kita stop. Dekatnya saya sini katanya. Benar. Itunya rumah. Saya mau ke ini. Alasan klasik Bapak ya. Iya. Nanti segitu kita kasih. Udah. Kita kan nggak mau ribut-ribut lah ya kan. Namanya pemerintah ya. Harus bisa mengayomi juga. Tapi ya kalau bisa masyarakatnya ya ngikut lah gitu. Jangan benar. berkeras hati gitu ya. Kita hadapi. Yang merusak mungkin Bapak ada Bapak? Pernah didapati? Ya ada juga sih. Contoh kita pasang rambu. Ya seminggu kemudian udah nggak ada lagi rambu. Ini menjadi tantangan. Ya, tantangan juga. Jadi memang ya gimana? Ya kita himbau lah kepada masyarakat. Mana yang menjadi aset-aset pemerintah, marilah kita jaga bersama. Karena bukan untuk pemerintah, itu untuk masyarakat juga. Benar Bapak, benar. Ya, untuk saudara-saudara dia juga gitu. Benar. Ya, supaya paham ini udah kita buat rambu seminggu bisa hilang rambunya. Benar. Kita nggak tahu apa yang mau kita buat lagi. Artinya kesuksesan di sub ini sendiri harus didukung oleh masyarakatnya ya Bapak? Ya, nah, itu tanpa dukungan masyarakat nggak bisa juga ya. Jadi kita minta masyarakat punya peran aktif untuk mendukung pemerintah lah. Kalau bisa jangan di sub aja lah. Jangan di sub ya. Semua lah. Nah, semua apa yang ada menjadi fasilitas umum yang disediakan pemerintah jangan dirusak. Nah, ini kita buat anti traffic light, lampunya satu hilang, besok hilang satu lagi, Nah, sementara alat itu sangat penting. Ya, sangat penting untuk keselamatan. Benar. Untuk keselamatan. Jadi hal-hal yang seperti ini memang salah satu menjadi tantangan bagi kita. Ya. Padahal dari Disub sendiri berharap besar Bapak ya, masyarakat ikut partisipasi Bapak. Ya. Justru jangan disalah manfaatkan aja lah. Benar. Ya. Tapi mudah-mudahan masyarakat kita sekarang juga udah banyak lebih paham kok. Lebih paham, benar Bapak. Ya, enggak. Ini 112-nya itu. Benar Bapak. Tapi tantangan juga lah ya kan. Iya benar. Ini menjadi tantangan Bapak ya. Tapi strategi dari Disub sendiri tidak pernah berhenti untuk mengedukasi masyarakat. Ya, kita tetap persuasif lah. Kadang-kadang kita lihat anggota kita bertengkar situ, ribut, itu rumah saya katanya. Sekarang kan bukan masalah letak rumahnya di mana. Benar Bapak, benar. Aturan yang adanya kita minta supaya dipatuhi. Karena bukan hanya untuk dia kan kita nggak larang dia masuk rumahnya dia. Benar. Tapi karena memang udah kita alihkan, mungkin kebiasaan dia aja. Mau ke rumah dia dekat dari Jalan Tamrin misalnya kan. Padahal ya jauh lebih selamatnya dia kalau dia ikuti jalur yang ada. Benar Bapak. Apalagi kalau sudah lengkap kendaraannya Bapak ya. Iya. Nah itu dia. Nah kalau program Bapak atau mungkin perencanaan ke depannya ada nggak sih yang Bapak udah buat atau mungkin udah Bapak rencanain? Ya, memang untuk Kabupaten Deli Serdang kan kita lihat sendiri kan ada 22 kecamatan. Benar. Dia tersebar ya. Rambu memang benar-benar sangat dibutuhkan lah. Banyak kebutuhannya. Tapi memang karena mengingat keterbatasan anggaran, ya kita bertahap lah. Pokoknya untuk 2025 ini aja
RPPJ itu rambu pendahulu penunjuk jalan. Itu aja kita buat masih minim lah. Benar. 26 ya kalau nggak salah. 26 rambu di titik-titik tertentu. Ya kita lihat sendiri kan perkembangan daerah-daerah wisata apa juga kan banyak di Deli Serdang. Jadi di titik-titik itu kan perlu juga informasi dalam bentuk rambu juga perlu. Nah, kita buat itu seperti di Pantai Labu, Pasar Lama, ya. Nah, situ ada 6 titik nanti kita buat di Sibulangit, ya. Ada itu yang arah ke daerah wisata ya, Maripro itu ya, Desa Tambunan ya. Benar. Nah itu juga jalan alternatif yang tembus ke Bandar Baru, Sibulangit. Nah itu nanti kita buat 2 titik ya, masuk sama keluar. Kita buat itu. Kita termasuk jalan alternatif juga menghindari titik kemacetan yang ada di Tirtanadi, PAM Tirtanadi yang Jalan Brastagi itu. Jalan Brastagi Bapak ya. Ada kita buat rambu 2 titik. Selanjutnya nanti di titik-titik lain lah yang ada di Hamparan Perak. Hamparan Perak Bapak. Nah, kita buat. Ini sangat dibutuhkan masyarakat. Benar. Karena di samping itu juga sebagai informasi juga. Contoh seperti di Hamparan Perak itu. Di Simpang Kota Rantang itu orang bertanya, Pak mana Koramil? Pak mana Polsek? Pak mana kantor camat? Karena nggak ada publikasi di situ. Publikasi Bapak ya. Nah, jadi kita buat 2 di situ. 2 titik. Ya kita sepanjang dia di jalan kabupaten, jalan desa. Ya, kalau membutuhkan RPPJ kita buat, termasuk rambu juga. Rambu ada berkisar 200 titik lah. Kita beda dia RPPJ sama rambu. Benar. Nah, cuman ya ini tadi kita himbau juga lah kepada masyarakat. Ketika nanti ini udah dipasang, marilah kita sama-sama menjaga. Benar. Kan kasihan juga ada saudara kita yang datang, dia mau menuju arah kemana dia nggak tahu ya. Nggak tahu Bapak ya. Kadang-kadang dari Google juga kan di keliling-keliling kan ya. Benar. Benar. Banyak yang salah Bapak. Jadi kalau ada petunjuk jalan itu kan lebih enak itu. Lebih membantu Bapak ya. Mengarah, oh ini mengarah kantor camat. Oh ini mengarah ke Langkat. Oh ini arah ke Binjai. Nah seperti Hamparan Perak ada 4 titik situ. Kita kasih situ nanti. Udah kita survei itu semua. Kita survei Bapak ya. Nah, itu salah satu bentuk pelayanan kita juga pada masyarakat tuh yang kita berikan. Nah, cuman itu apa yang kita berikan jangan dirusak. Jangan dirusak. Oke Bapak, mungkin yang terakhir Bapak, closing statement Bapak. Apa yang ingin Bapak sampaikan buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang yang nonton kita ini Bapak? Ya, pertama saya himbau kepada masyarakat, khusus ya selaku pengguna atau pemilik kendaraan, lengkapi kendaraan Anda, lakukan uji berkala, patuhi rambu lalu lintas, jaga keselamatan Anda, karena keluarga sedang menunggu di rumah. Keluarga sedang ya, demikian Pak. Itu saya minta kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Kesuksesan Disub didukung oleh masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sudah hadir di podcast kita Bapak. Ya. Nanti kita undang lagi Bapak untuk podcast yang berikutnya dengan tema-tema kita yang gak kalah menarik Bapak ya. Ya, siap. Luar biasa. Oke. Buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang, mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang, dan juga mari kita taat pajak agar pembangunan di Deli Serdang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Saya Kelvin mewakili Bapak Suryadi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.